Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hafiz dari mahasiswa Universitas Terbuka OPBJJ UT Jakarta. NIM 0538999454. Program studi Agribisnis Pertanian. Mata kuliah Kelayakan Agribisnis. Lanjut, saya akan melakukan praktek unit 2 Studi Kelayakan Agribisnis berdasarkan analisis finansial bibit lele. So, kelayakan agribisnis berdasarkan analisis finansial bibit lele. Tentang saya sudah ada Bapak Iwan, yaitu pelaku usaha pendidikan. Pak Iwan, ini ada beberapa hal yang saya akan tanyakan mengenai modal awal sampai ke mana. Yang pertama, modal awal usaha. Berapa modal awal yang digunakan untuk memulai usaha di saya? Modal awal itu kalau di saya pribadi cuma 250.000. Maksud modal awal itu? Modal awal. Saya awalnya itu beli benih seharga 250.000. Nah, dari benih itu kita besarin di kolam tanah yang memang sudah ada. Nah, itu hasilnya itu kita balik untuk beli benih. Ya. Dan di tahun 2020 itu pas ada bantuan dari pemerintah. Ya. Ada bantuan yang namanya itu pembenihan ikan lele. Nah, di situ kita ikut tergabung dalam kelompok itu. Ya. Jadi akhirnya kita tidak didapati itu indukan ikan lele, kolam pemijahan, dan juga kakaban itu komplit satu paket untuk cara pembenihan ikan lele. Satu paket. Jadi dari awal modal itulah kita kembangkan sampai akhirnya sekarang kita punya kolam totalnya itu sekitar 22 kolam. 22 kolam. Ya. Kalau yang khusus buat pembenihannya itu di 11 kolam. 11 kolam. Ya. Ya. Sumber modalnya bukan dari apa ini? Dari Herong sendiri kan? Bukan sendiri. Berapa biaya pembuatan kolam? Kalau biaya pembuatan kolam itu kalau pembelian adalah satu kolam aja. Untuk pembelian. Kalau pembelian itu minimal kita buat 5 kolam. 5 kolam, satu pemijahan, yang 4-nya penetesan. Kalau di total itu 5 kolam itu minimal uangnya biayanya itu 10 juta. 10 juta. 10 juta. Kalau total dari 22 kolam itu berapa? Kalau 22 kolam itu ya sekitar 40 jutaan lah waktu itu. 40 juta ya Pak? Iya. Berapa biaya pembelian indukan lele? Berapa? Berapa biaya pembelian indukan lele? Pembelian? Iya, indukan lele. Kalau harga induk lele itu kalau resmi dari balai itu 600.000 per paket. 600.000 per paket? Iya. Itu harga resmi dari balai. Terakhir itu harganya 600.000. 600.000 ya? Iya. Untuk biaya produksinya ini, apakah usaha memiliki biaya sewaan? Kalau kita enggak. Enggak ya? Enggak. Sewaan enggak ada ya? Berapa biaya listrik per bulannya Pak? Itu per bulan sekitar 5 sampai 600.000. 5 sampai 600.000 ya? Iya. Tapi kita buat ini ya Pak. Untuk biaya airnya berapa Pak? Biaya itu masuk di listrik. Oh, termasuk di listrik. Kita pakai air tanah soalnya. Oh, pakai air tanah. Pakai air tanah. Jadi udah include di listrik. Itu ya dari. Lanjut ini untuk tadi biaya tetap, ini kita ke biaya variabel. Ya. Biaya variabel ini berapa biaya pembelian pakan per bulan? Untuk apa? Pemesanan atau benih? Benih. Kalau benih itu per siklus ya biasanya. Ya. Kalau per siklus itu cacing itu sekitar 3 juta. 3 juta, cacing 3 juta ya? Ya. Kalau peletnya itu sekitar 1 jutaan lah. Jadi total biaya pakan pembenihan itu sekitar 4 juta. Dan totalnya 4 juta ya Pak? Ya. Jenis pakan yang digunakan berarti
Cacing sutra sutra, dan pelet. pelet ya. Heeh. Untuk artemia atau pakan alami tidak ada. Enggak. Untuk berapa biaya obat dan vitamin ikan per bulan untuk pembibitan? Kalau nggak ada kendala tuh free. Oh, gratis berarti kalau nggak ada. Nggak ada, kita nggak pakai. Kalau nggak ada kendala. Iya. Berarti kalau ada penyakit atau Nah, baru kita menggunakan itu. menggunakan obat-obatan. Selama nggak ada kendala kita free. Untuk selama ini tidak ada kendala ya Pak? Iya, kadang-kadang ada juga. Jadi Oh, nggak selalu gitu. Nggak selalu ya? Nggak selalu. Untuk biaya tenaga kerja per bulan berapa Pak? Total tenaga kerja itu satu orangnya sekitar 3,5 juta. 3,5 juta ya? Ya. 3,5 juta. Lanjut ke produksi dan penjualan. Berapa jumlah bibit lele yang dihasilkan setiap siklus produksi Pak? Sekitar 200.000. 200.000 ekor ya. Berapa jumlah bibit lele yang berhasil dijual setiap siklusnya Pak? Itu habis semua. Habis 200.000 ya. 200.000 itu habis semua ya Pak? Malah kurang. Malah kurang itu. Malah kurang. Permintaannya sangat banyak ya? Ya. Berapa harga jual bibit lelenya Pak? 100 sampai 150 rupiah. 100 sampai 150 ya. Bagaimana sistem pembayaran penjualan bibitnya Pak? Apakah tunai? Kita bayar panen. Hasil panen berarti. Jadi potong panen. Panen ya. Kemitraan. Berarti pembayarnya tunai apa transfer? Itu variasi. Oh, variasi. Variasi kalau itu, tapi potong panen lah. Potong panen ya. Berapa rata-rata pendapatan usaha per bulan Pak? Per bulan sekitar 20 juta lah. 20 juta ya? Iya. Udah bersih itu Pak? Ya tergantung. Oh iya. Lanjut, keuntungan usaha yang Bapak miliki ini, berapa rata-rata keuntungan bersih yang diperoleh setiap bulan? Ya 10 juta lah. 10 juta ya? Kalau bersihnya. Kalau bersihnya ya. Menurut Bapak, apakah usaha bibit lele ini menguntungkan? Jelas. Jelas, sangat menguntungkan ya. Sangat. Apakah pendapat usaha bibit lele mampu memenuhi kebutuhan keluarga? Sangat menguntungkan. Sangat memenuhi. Iya, sangat memenuhi. Lanjut ke analisis kelayakan usaha. Menurut Bapak, apakah usaha bibit lele ini layak untuk dikembangkan? Pastinya pasti sangat layak. Ya. Apa alasan usaha ini layak dikembangkan, Pak? Karena profit yang kita hasilkan lumayan besar. Profitnya sangat besar ya, Pak? Iya. Keuntungannya besar dan permintaannya juga cukup tinggi. Iya. Permintaan tinggi kan ujungnya profit yang tinggi. Betul. Untuk kendala terbesar dalam usaha bibit lele ini apa, Pak? Cuaca ya, Pak? Cuaca. Lanjut ke aspek sosial dan lingkungan. Apakah usaha bibit lele membantu membuka lapangan pekerjaan? Iya, pasti. Pasti, Pak. Apakah usaha budidaya menimbulkan limbah? Kalau di benih enggak. Kalau di benih enggak ya, Pak? Iya, kalau limbah sih pasti, cuma enggak terlalu berdampak gitu. Apakah masyarakat sekitar mendukung usaha budidaya bibit lele ini? Selama ini mendukung aja. Mendukung aja ya, Pak? Tidak ada yang mengganggu ya? Enggak. Oke, baik. Untuk mengenai analisis finansial sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah menemani saya wawancara dan memberikan jawaban mengenai finansial bibit lele ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Semoga bermanfaat.